Halo guys, kembali lagi dengan saya Rina. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengimport atau membaca dataset pada Google Colab gitu ya. Terdapat dua cara. Yang pertama, dua cara yang paling mudah gitu ya. Yang pertama, kita bisa dengan cara mengupload file atau dataset yang akan kita gunakan ke dalam lembar kerja yang ada di Google Colab di sini. Caranya gimana? Kita bisa langsung drag aja ke sini. Nah, nanti maka datasetnya akan terbaca di dalam Google Colab-nya. Kemudian, gimana cara membaca datasetnya? Pertama, kita harus mengimport sebuah library yang namanya Pandas untuk membaca dataset di dalam Google Colab gitu. Pertama, kita mengimport, caranya ketik aja import Pandas SPD. Nah, di sini import Pandas SPD itu artinya mengimport library Pandas, S-nya itu alias PD gitu. PD itu biar lebih singkat aja. Jadi ketika kita memanggil fungsinya si Pandas, kita nggak perlu ketik Pandas, tapi kita cukup ketik PD gitu. Kemudian bisa kita enter, kita running. Nah, kemudian kita tulis kode baru, di bawahnya juga boleh. Nah, karena file kita itu extensionnya Excel, maka kita di sini memanggil fungsi Excel pada Google Colab, gitu. Pada library Pandas, sehingga kita pertama menginisialisasikan atau membuat sebuah variabel, misalkan df atau data frame, atau nama mantan juga boleh. Kemudian sama dengan kita panggil fungsi Pandas pd dot read underscore Excel. Nah, kalau misalkan filenya CSV gimana? Ya gampang, tinggal ganti aja pd.read underscore CSV. Kalau misalkan filenya JSON gimana? Ya pd.read underscore JSON. Kemudian nama filenya dalam kurung, kita copy aja path-nya. Jadi kalau teman-teman pernah pakai yang namanya Jupyter Notebook, itu sebenarnya sama gitu. Kita harus mengcopy atau ngasih path-nya itu filenya ada di mana gitu. Ngasih alamat filenya gitu. Kita klik yang ada di tanda 3 ini, klik kanan, kemudian kita pilih copy path. Selanjutnya kita paste di sini. Nah, nanti dia akan ngasih rule atau path-nya itu ada di sini, ada di konten, kemudian break, nama breast cancer Wisconsin, nama filenya. Kemudian kita running. Nah, berhasil. Selanjutnya, gimana cara mengetahui apakah dataset yang kita panggil itu isinya udah betul atau belum? Nah, di sini kita jalankan satu kode lagi, yaitu menjalankan atau merunning variabel df. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Bahwasanya dataset yang ada di sini itu eh, sudah betul gitu ya, sudah betul, sudah terpanggil dengan betul gitu. Ini cara yang pertama. Cara ini sebenarnya kurang apa ya? Kurang maksimal lah, atau menurut saya kurang efisien. Karena apa? Setiap kali kita merunning kodenya, kita harus apa namanya ya? Ngupload lagi gitu. Jadi ketika misalkan lembar kerja ini udah kita tutup nih, dan di waktu yang akan datang kita pengen jalanin lagi kode ini. Nah, kita harus apa namanya? Harus ngupload lagi filenya, file datasetnya. Kenapa? Karena dia itu nggak bersifat permanen. Nah, ada satu cara lagi yang supaya ketika kita running kodenya itu kita nggak perlu ngupload terus gitu. Dia cukup kita panggil aja filenya yang ada di dalam Google Drive kita. Nanti kita pakainya filenya itu path-nya dari Google Drive. Jadi kita cukup panggil alamat yang ada di Google Drive, kita nggak perlu upload file lagi. Kita cukup upload sekali ke dalam Google Drive. Gimana caranya? Pertama, kita harus mengautentikasikan dulu Google Drive kita dengan Google Colab. Caranya ini di Drive. Pilih Drive. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Permit this notebook to access your Google Drive files. Tinggal pilih aja connect to Google Drive. Nanti akan dihubungkan ke dalam Google Drive teman-teman gitu.
Agak lama ya. Nah, mana tuh? Nanti muncul seperti ini. Nah, ini muncul Google Drive teman-teman. Biasanya kalau eh, kadang juga muncul codingan baru gitu kayak nggak ya kayak tadi kan mau langsung terhubung gitu. Kadang nanti tiba-tiba muncul apa namanya kayak codingan untuk di running, bahwasanya itu akan apa namanya menghubungkan Google Colab dengan Google Drive gitu. Nanti di running aja, terus kemudian pilih biasanya kalau ada login berapa akun di dalam browser kita itu nanti muncul. Nah, teman-teman pilih yang sesuai dengan akun Google Colab-nya gitu. Nanti akan terhubung. Nah, ini kebetulan langsung terhubung gitu ya. Jadi saya tidak perlu ngeklik apa namanya untuk memilih Google Drive mana gitu. Nah, di sini ada folder-folder yang saya miliki di Google Drive. Biasanya saya biasanya saya. Nanti teman-teman silakan pilih folder tempat teman-teman nge-save atau menyimpan datasetnya. Misalkan saya ada punya file buku DM. Kemudian di sini ada 3 folder lagi. Saya pilih folder dataset. Kemudian saya memanggil dataset misalkan cabai rawit. Saya ingin baca file cabai rawit. Copy paste. Nah, kita sama perintahnya seperti tadi. DF, kita jangan DF deh. Mantanku. Kemudian pd.read underscore exo. Nah, kemudian kita paste di sini path-nya. Nah, di sini beda kan. Konten, kemudian slash drive, kemudian slash my drive, slash buku DM, slash nama folder dataset, kemudian yang terakhir adalah nama file. Terus kita running. Nah, berhasil. Selanjutnya kita coba menampilkan output atau menampilkan dataset yang ada di dalam variabel mantanku. Nah, muncul. Ini adalah isi dari dataset yang ada di file caberawit.exo. Nah, di sini ada fitur provinsi, kemudian tahun 2021, 2020, sampai dengan 2017. Berarti juga teman-teman mungkin caranya seperti itu. Kalau kayak gini, kalau kita manggilnya dari Drive itu ketika kita buka filenya lagi di masa yang akan datang, itu kita nggak perlu lagi ngupload kayak tadi yang cara pertama. Kita cukup manggil folder path dari tempat dataset kita itu tersimpan gitu. Mungkin itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.